Halo semuanya, jadi kita kembali lagi. Hari ini kita akan melakukan namanya recall kembali untuk akuntansi jasa. Jadi sebelumnya itu kita sudah belajar akuntansi perusahaan jasa ya, dimana akuntansi perusahaan jasa itu sudah kita uh, kerjakan atau kita sudah ingat kembali di semester lalu ya, dimana kalau kita lihat pada posisi kita sebelumnya akuntansi itu kita belajar akuntansi perusahaan jasa, mana pada akuntansi perusahaan jasa itu kita sudah belajar 4 item, yaitu akun-akun, jurnal umum, buku besar, neraca saldo, dan selanjutnya yang telah Anda pelajari ya. Nah, garis besar yang perlu kita recall dulu adalah akun-akun perusahaan akun-akun pada akun perusahaan jasa ya, dimana kalau kita lihat akun pada akun perusahaan jasa itu ada 5, yaitu aset, utang, modal, pendapatan, beban. Aset, utang, modal, pendapatan, beban. Di mana aset itu adalah merupakan harta yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, yang dimana kalau kita tahu aset itu kita bagi jadi 3. Ada aset lancar, aset tetap, aset tidak berwujud. Nah, yang terkenal dari aset adalah kas, di mana kas itu adalah salah satu alat pembayaran tunai yang dimiliki oleh seorang perusahaan untuk melakukan setiap transaksinya. Ingat, kas itu sama aja seperti uang tunai, cuma sebutan spesialnya di akuntansi adalah kas. Nah, jelas 5 akun ini semua punya nomor, dan ini adalah nomor utama. 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah nomor utama pada akun-akun perusahaan jasa. Utang adalah yang diwajibkan nama kewajiban, yaitu kalau utang itu wajib dibayar, jadi maka disebut dengan kewajiban perusahaan. Ketika kita minjam sesuatu, kita harus wajib membalikannya. Next, ada hubungan dengan modal. Modal itu adalah apa yang digunakan sebagai kepemilikan ya. Nah, jelas apapun yang Anda punya ya, mau aset ataupun utang, itu adalah kepemilikan terhadap Anda ya. Maka modal itu kita bisa dapat dari hasil dikurang hutang dan segala macam. Itu mungkin next time kita akan bahas lagi. Ada juga namanya pendapatan. Nah, pendapatan di sini adalah apa yang dikatakan sebagai pemasukan perusahaan ya. Ada, kalau kita belajar di perusahaan jasa ya, nanti pendapatan jasa, pendapatan sewa yang masih berhubungan sifatnya tidak berjualan. Nah, next ada juga dengan beban. Mungkin beban ini adalah pengeluaran dari sebuah perusahaan. Nah, selanjutnya kita akan kembali lagi ke posisi jurnal umum. Ingat ya, semua di sini bisa Anda klik untuk bantu Anda nanti ke depannya. Jadi saya sengaja nanti akan sharekan kepada Anda. Nah, untuk jurnal umum nih, ingat jurnal umum itu wajib memakai pensil ya. Semuanya wajib pakai pensil. Kenapa Bapak posisi pakai pen ya? Karena saya ingin menuliskannya lebih jelas. Ya, ingat setiap pengerjaan jurnal umum, buku besar, atau setiap pencatatan, ingat kita wajib ada komponen ini, nama perusahaan, jenis akuntansi yang disusun, periode, bulan, dan tahun. Ya, wajib ada, wajib ada. Karena kenapa? Karena tanpa ini saya akan mengulangi nilai Anda gitu loh, sudah salah kan. Dan ini wajibnya di posisi tengah-tengah ya, ya. Dan bentuknya harus rapi. Nah, pada posisi jurnal umum ya, istilah sesuai tanggal Anda dan berurutan. Jelas kita harus membuat akuntansi itu sesuai dengan urutan tanggalnya. Jangan ada yang catat tanggal 1, tiba-tiba catat tanggal 5, tiba-tiba catat tanggal 3. Ya, dan ingatlah posisinya wajib sesuai aturan debit kredit. Debit itu yang condong ke kiri, kredit itu yang condong keluar gitu loh ya. Nah, itu sudah kita pelajari sebelumnya, jangan sampai lupa. Dan nomor akunnya juga ingat, nomor akun akan di setiap soal akan diberitahukan, karena nomor akun bisa berbeda-beda di setiap soal ya, jadi jangan sampai salah. Nah, selanjutnya bahwa Anda tahu itu Anda akan disediakan beberapa nominal gitu ya, nominal akun, dan itu harus dipindahkan sesuai posisinya. Kalau debit ya debit, jangan debit ke kredit, kredit ke debit, jangan dibolak-balik. Dan untuk tips, Bapak beri saya saran bahwa setiap soal tolong Anda cek dulu nih, ngecek nih udah seimbang belum, kiri udah 50.000, kanan udah 50.000 belum. Kalau kiri 50.000, kanan nggak 50.000, jangan pernah Anda lanjut ke nomor selanjutnya. Untuk kenapa? Nanti di bagian total itu Anda gampang aja. Nah, untuk merecall ini mungkin jurnal umum yang pernah Anda kerjain. Nah, untuk Anda ketahui ya, untuk Anda ketahui nanti tolong pada bagian bagian jurnal umum, saya nggak tuliskan di PowerPoint sengaja,
tolong di bagian PowerPoint jurnal umum Anda tolong tuliskan di pojok kanan atas itu JU1 sesuai halamannya, sesuai dengan halaman jurnal umum. Jadi kalau misalnya jurnal umum ada 5 lembar adalah JU1, JU2, JU3, JU4, JU5. Itu buat apa? Nanti buat pada bagian buku besar ya, untuk pada bagian buku besar ya. Selanjutnya yang kita perlu tahu adalah buku besar. Ingat kontinuitas teman-teman, semua itu kontinuitas. Jangan sampai kalau jurnal umum udah salah ya jelas Anda tuh udah salah sebenarnya, tidak perlu saya baca lagi sebenarnya, cuman ya saya nilai dari proses ya. Nah, buku besar ingat, sama lagi saya selalu tekankan, selalu ada kepala judul ya. Ya, ingat tanggal itu diisi sesuai berurutan, istilah keterangan sesuai kegiatan intinya. Jadi kalau misalnya lakukan kegiatan intinya apalah, tuliskanlah ya. Referensi pada jurnal umumnya adalah yang tadi nih. Sekarang pada nomor 3 ini referensinya adalah untuk halaman jurnal umum. Jadi halaman berapa? JU1, 2, 3, 4, 5. Jadi Anda ketemunya di halaman berapa? Habis itu 4, 5, 6, 7 yaitu nominalnya. Ingat nanti kita akan jelaskan kembali di posisi ini. Nah, mungkin untuk merecall Anda tentang buku besar, ini adalah contoh buku besar. Ingat, buku besar itu dibuat per nama akun. Buku besar itu dibuat per nama akun dan nomor akun. Dan wajib berurutan, tidak boleh tidak berurutan. Ya. Nah, kebetulan ini kan nanti, ini yang nanti kita akan bahas nih, bahwa di sini nanti ada JU1, 2, 3, 4, 5, 6-nya. Ya, untuk apa? Untuk mengetahui kelengkapannya. Jadi kita akan belajarnya di situ untuk melengkapinya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke neraca saldo. Ya, neraca saldo itu ada apa aja gitu ya. Wah, ini belum saya ubah, biar bagus sedikit, saya ubah dulu. Nah, neraca saldo itu kita udah tahu bahwa neraca saldo itu sebenarnya adalah lanjutan dari buku besar. Jadi kalau punya buku besar pasti bisa kerja neraca saldo gitu ya. Nah, tapi yang perlu kita tahu, Anda ini selama ini suka bingung gimana cara kerja neraca saldo ya, padahal intinya sama, cuman kerjaannya selalu nggak benar biasanya. Kenapa nggak benar? Ya mungkin salah, takut salah atau takut apa gitu ya. Nah, kita akan kembali lagi nih. Jadi contohnya kita kembali ke neraca saldo ya. Nah, neraca saldo itu lebih simpel bentuknya. Ingat lagi saya sudah tekankan kepala judul. Nah, nomor akun wajib berurut, tidak boleh tidak berurut. Nomor akun harus berurut, ada debit dan kredit, selesai. Itu tinggal pindahkan dari angka pada buku besar. Mungkin untuk merecall Anda, ini adalah contoh buku besar. Jangan, ini mungkin karena saya kempeskan makanya bentuknya agak miring. Ya harus dalam bentuk rapi ya, seperti itu. Nah, untuk Anda ketahui bahwa sebenarnya kita itu udah belajar banyak sebenarnya dari semester lalu, dan kita tinggal tekankan lagi bahwa ini udah benar atau salah. Nah, untuk penilaiannya yang perlu Anda ketahui bahwa sebenarnya kerapian pasti 100%, kebenaran 100%, ketepatan waktu 100%, kontinuitas 100%. Jadi jangan sampai salah teman-teman, jangan sampai nggak rapi, nggak apa-apa ya. Itu adalah penilaian pada akuntansi. Ketepatan pengisian pasti, ketepatan waktu pasti ya. Jadi seperti itu. Ini adalah untuk merecall Anda dalam akuntansi ya. Jadi seperti ini. Terima kasih.